Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di majelis ini untuk kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi SAW dan juga kalam al-ulama yang semuanya kita mohonkan kepada Allah agar menambah ilmu kita dan memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini, insya Allah biasanya kita mengkaji kitab Taujihat al-Islamiyah. Namun karena malam hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan, maka kita ingin menyampaikan beberapa nasihat berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Materi ini kita ambilkan dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Mufti Saudi Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Buku ini sebenarnya adalah kajian yang disampaikan oleh beliau selama bulan Ramadan, kemudian dijadikan sebagai kitab yang diberi judul Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak, majelis-majelis selama bulan Ramadan. Dan kita ambil 2 majelis saja kalau waktunya mencukupi, dan tentu kita ringkas-ringkas saja, yaitu majelis pertama dan majelis kedua. Judulnya Fil Farhi bi Qudumi Syahri Ramadan, tentang gembiranya seorang muslim tatkala datangnya bulan Ramadan. Dan majelis yang kedua judulnya Fi Wujubi Iltinami Awqatis Syahri Bil A'malis Salihah, tentang wajibnya memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Dan kita mulai yang pertama, setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, nahmadullah subhanahu wa ta'ala an manna alaina bi bulughi hadzal syahr. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka harus kita yakinkan di dalam diri kita, pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara saudara-saudara kita yang tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan, entah karena dia diwafatkan oleh Allah atau dia masih hidup namun kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berpuasa di bulan Ramadan karena sakit dan yang lainnya.
Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'inana wa iyyakum fihi ala salihil a'mal. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa beramal soleh di dalamnya. Jadi sekedar ketemu sama bulan Ramadan belum tentu dia beramal soleh. Jadi meskipun bulan Ramadan ini bulan yang suci, namun tidak otomatis mensucikan orang-orang yang hidup di bulan Ramadan itu. Sebagaimana kota Mekah, Madinah, dua kota suci. Tapi apakah otomatis yang di atasnya, maksudnya yang di Mekahnya itu, semuanya jadi suci gara-gara nang Mekah? Abu Jahal orang mana? Orang Mekah. Ya, tapi apakah status kemuliaan kota Mekah ini bermanfaat bagi Abu Jahal? Tidak. Maka kesucian suatu kota tidak menjadikan penduduknya, penghuninya otomatis jadi suci juga. Bahkan sampai sekarang kita dapati Mekah, Madinah, orang-orang yang umroh itu pada heran semua. Kok saya kehilangan barang? Kok akeh copete nang Mekah? Katanya kota suci. Kota ini suci, wonge belum tentu suci. Ya, demikian juga bulan Ramadan. Betul bulan suci, tapi apakah semua yang hidup di bulan Ramadan kemudian suci otomatis? Keluar dari bulan Ramadan dosanya semua diampuni? Belum tentu. Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa beramal soleh di dalamnya. Wa an yutimmahu alaina wa alaikum bi khairin wa amalin soleh. Dan semoga Allah menyempurnakan bulan Ramadan ini untuk kita dengan semua amal-amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya dan meraih pahala di dalamnya. Fal muslimu ala khairin daiman wala siyama idza manallahu alaihi bi idraki syahri ramadan wa ghairihi minal mawasimil ibadah wa waffaqahu lightinamiha wastikmaliha fima syuri'at min ajlihi. Maka seorang muslim itu bukan hanya bulan Ramadan saja dia kondisinya baik, tapi dia itu baik di bulan-bulan yang lain. Tapi ketika bulan Ramadan itu lebih baik kondisinya ketika musim-musim kebaikan Allah pertemukan dia dengan musim-musim kebaikan, maka seorang muslim ini lebih baik kondisinya. Seperti Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Ini sifat aslinya Nabi. Tapi kedermawanannya Nabi itu lebih ketika bulan Ramadan, lebih meningkat ketika bulan Ramadan. Tatkala Jibril bertemu dengan Nabi, kemudian mempelajari Al-Quran dengan Jibril, dan adalah Rasulullah SAW itu kedermawanannya seperti ar-rih al-mursalah, seperti angin yang berhembus. Artinya kebaikan Nabi itu bukan hanya kepada orang tertentu, kayak angin misalnya. Angin itu apakah cuma kena orang tertentu saja? Enggak, semuanya kena. Maka demikian juga kebaikan Nabi itu mengenai semua manusia, semua orang, baik mukmin, kafir, kaya, miskin, ya, orang dewasa, anak-anak, laki, perempuan, semuanya mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW. Ya, maka seorang muslim demikian kondisinya. Ada 4 golongan manusia di bulan Ramadan yang kita masuk di golongan mana ini kira-kira? Masing-masing introspeksi sendiri. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang sebelum datangnya Ramadan, maka dia ini tergolong ahlul ma'asi. Dia tergolong ahli maksiat, banyak melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tenggelam dalam kubangan dosa. Ketika datang bulan Ramadan, pancet aja, nggak berubah. Bahkan ada mungkin orang-orang itu yang sumpek dengan datangnya bulan Ramadan, jamaah. Iya, karena kemaksiatannya itu nggak bisa dikerjakan maksimal di bulan Ramadan. Wah, apa berbuat ini nggak enak bulan Ramadan, sumpek bulan Ramadan ini. Sehingga ketika selesai bulan Ramadan itu seperti seakan-akan setan yang memang bebas dari belenggu di bulan Ramadan. Wah, nggak bisa minum khamr karena tempat-tempat hiburan ditutup selama bulan Ramadan misalnya. Iya.
Naudzubillah. Maka datangnya bulan Ramadan itu sumpek dia itu, panas dia. Selesai bulan Ramadan, ya sama saja, nggak ada perubahan. Istiqomah di atas kemaksiatannya. Ini golongan yang pertama. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan ini. Golongan yang kedua adalah yang dikatakan oleh para ulama sebagai Ramadhaniyun, yaitu mereka yang sebelum bulan Ramadan bergelimang dosa. Kemudian tiba bulan Ramadan, berubah dia menjadi sosok yang soleh. Soboy nang masjid, wingi-wingi gak tahu nang masjid. Masuk Ramadan, pakaiannya ganti, ya kan, gamisan, ya kan, kopiaan, jenggotnya dipasang, pasangan soalnya. Iya, Qurannya mulai diambil, beledukan nih Qurannya ini. Kenapa beledukan? Sewelas ulan gak tahu didemek deh. Bulan Ramadan mulai diambil Qurannya. Tapi intinya dia berubah ketika bulan Ramadan itu. Sedekah, rajin, sholat tarawih, luar biasa ibadahnya di bulan Ramadan. Tapi ternyata itu hanya bertahan ketika kapan? Ramadan saja. Selepas bulan Ramadan kembali seperti sebelum Ramadan. Ini yang dikatakan sebagai Ramadhaniyun. Bi'sal qaum, kata para ulama, sejelek-jeleknya kaum Ramadhaniyun ini. Kenapa jelek? Alladzina la ya'buduna Allaha illa fi Ramadan. Yaitu mereka itu cuman beribadah kepada Allah ketika Ramadan saja. Seakan-akan Allah itu hanya Tuhan yang disembah di bulan Ramadan saja. Seakan-akan Al-Quran itu hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah sama seperti tadi, Ramadhaniyun. Cuman bedanya setelah Ramadan dia apa? Istiqomah. Ya, setelah Ramadan dia istiqomah. Sedangkan yang keempat itu kebalikan dari yang pertama. Seperti Nabi tadi. Sebelum Ramadan sudah baik dia. Ketika datang bulan Ramadan tambah baik. Selepas Ramadan tetap istiqomah di atas kebaikan. Ya, maka semoga kita menjadi yang ketiga atau yang keempat. Jangan sampai jadi yang kedua atau yang pertama. Naudzubillah. Saya ada iklan dulu sebentar. Bismillah. Baik, maka kata beliau, terlebih ketika Allah anugerahkan kepada dia, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan atau dengan musim-musim kebaikan. Seperti Allah pertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah ini musim kebaikan juga. Allah pertemukan dia plus Allah berikan taufik kepada dia untuk bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dan menyempurnakan bulan Ramadan dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Bi khilafi ahlil hirman alladzina takunu hayatuhum alaihim wabalan tamurru alaihim ayyamul khair wa syuhurul khair wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Berbeda dengan orang-orang yang tercegah dari kebaikan di bulan Ramadan, terhalangi dari kebaikan di bulan Ramadan, di mana kehidupan mereka itu penuh dengan kerugian, ya, penuh dengan kemaksiatan. Bulan-bulan baik berlalu menemui dia ketemu sama bulan Ramadan, dia ketemu dengan bulan-bulan yang Allah muliakan seperti Dzulhijjah dan yang lainnya, namun tetap dia dalam keadaan lalai, tetap keadaannya itu berpaling dari ibadah kepada Allah. Fal insanu imma an yasta'mila awqatahu bil khair fata'udu alaihi bin nafa'. Manusia itu bisa manusia itu kalau dia bisa memanfaatkan waktunya dengan kebaikan, maka manfaatnya itu kembali kepada dia. Wa imma, atau kalau tidak, an yasta'mila awqatahu bisyarr fata'udu alaihi bid-darar. Kalau tidak, golongan yang kedua, pilihan yang kedua, dia nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik di bulan Ramadan, maka kebalikannya dia pasti akan menggunakan waktu itu dengan keburukan, sehingga dia mendapatkan kemudorotan, kerugian. Jadi hanya dua macam saja. Waktu itu, ya, teringat ucapan ulama, al-waktu kas-saif. Sebentar. Ya, al-waktu kas-saif.
Waktu itu seperti pedang. Ya, para ulama mengatakan al-waktu kasayf illam tushhilhu bi ta'ah syaghalaka bil maksiyah. Ini luar biasa, kalam zahab, ucapan emas. Waktu seperti pedang, kalau tidak engkau gunakan waktu itu untuk ketaatan, maka pasti waktu itu akan menggunakanmu untuk kemaksiatan. Jadi kita yang mengatur waktu atau kita yang diatur sama waktu itu. Kalau kita yang mengatur waktu, maka kita atur waktu itu untuk ketaatan kepada Allah. Kita gunakan waktu itu untuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau tidak, kita yang akan disibukkan dengan waktu itu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pedang, ya pedang bisa kita gunakan untuk kebaikan, untuk menyembelih hewan ternak atau menyembelih hewan kurban, maka itu pahala di sisi Allah. Atau untuk apa? Melukai orang atau membunuh orang, maka itu dosa di sisi Allah. Fal insanu huwa alladhi yurabbi nafsahu wa yaqumu 'alaiha, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap orang bekerja di pagi hari, beraktivitas di pagi hari, maka dia menawarkan dirinya. Ya, dia menawarkan dirinya, entah dua pilihan, entah dia membebaskan dirinya dari neraka atau dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Hanya dua pilihannya. Fal insan huwa alladhi yurabbi nafsahu wa yaqumu 'alaiha fa in ra'aha bil khair. Antum ada data kitabnya? Antum lihat PDF situ. Ya, download sebentar bisa padahal. Eman kuota. Ada sinyal. Baik, maka manusia dia yang mengatur dirinya itu. Dia yang bisa, yang menjadi manajer atas dirinya itu. Apabila fa in ra'aha bil khair wa zakkaha bit ta'ah akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha. Kalau dia bisa mengatur dirinya untuk berbuat kebaikan, dia sucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, maka dia seperti memegang tali kekang untuk dirinya sendiri, disetir dirinya itu untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mendapatkan manfaat dari itu. Fa innahu yakunu qad ahsana ri'ayah ri'ayata nafsihi awalan thumma ri'ayata li ghairihi. Kalau dia bisa seperti itu, maka sungguh ini adalah pengaturan yang baik, sebaik-baik pengaturan, yaitu dia mengatur dirinya sendiri dan dia juga bisa mengatur orang lain, mengatur keluarganya misalnya. Lakin idza dhayya'a nafsahu falan yar'a ghairahu fa idza taraka nafsahu wa ma sya'at minal ma'asi wal kasali fayakunu qad dhayya'a nafsahu. Namun kalau dia menyia-nyiakan dirinya, dia tidak bisa menyetir dirinya sendiri, justru dia yang disetir sama dirinya, sama hawa nafsunya, maka apalagi dia bisa menyetir orang lain, kan lebih nggak bisa lagi. Awake dhewe gak iso diatur kok. Bukan dia yang ngatur dirinya, tapi hawa nafsunya yang mengatur dirinya. Naudzubillah. Kalau sudah hawa nafsu yang mengatur, maka pasti arahnya kemana? Innan nafsala ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan untuk keburukan, kemaksiatan atau malas. Ya kan, hawa nafsu itu pengennya apa? Ya, kelesetan, leye-leye, apa bahasa orang Arab saya apa? Mager. Ya. Bahasa orang sekarang mager, ya, malas gerak. Kenapa dia malas gerak? Karena tuntutan siapa itu? Hawa nafsu. Itu tuntutan hawa nafsu, makanya dilawan. Ya, demikian juga dengan menuntut ilmu. Hawa nafsu kita pengennya apa? Leye-leye, iya, daripada duduk menyimak ilmu, membaca. Hawa nafsu kita nggak suka dengan itu. Tapi kalau antum turuti, gak oleh apa-apa. Iya, malah arahnya nanti kepada maksiat.
Beda kalau antum bisa menundukkan hawa nafsu, bisa mengatur hawa nafsu. Gak, hawa nafsu ini ana yang mengatur. Saya nggak mau diatur oleh hawa nafsu, nggak mau menjadi budak-budaknya hawa nafsu. Fa idza dhayya'al insanu nafsahu famadha yuhfadhu ba'da nafsihi. Ya, kalau au yahfadhu ba'da nafsihi, kalau dia tidak bisa kalau dia menyia-nyiakan dirinya, menyia-nyiakan hawa nafsunya, ya, menyia-nyiakan dirinya, tidak dijaga sama dia, tidak diatur sama dia, maka siapa lagi yang bisa menjaga dirinya? Ya, siapa lagi yang bisa mengatur diri kita selain kita? Nafsuhu a'azzu syai'in indahu. Ya, diri kita itu adalah yang paling mulia bagi kita, yang paling berharga bagi kita, diri kita itu. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 9, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Selanjutnya wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, hawa nafsu itu, ya, hawa nafsu itu diilhamkan perbuatan fujur atau perbuatan takwa. Artinya seorang manusia itu, hawa nafsunya itu diarahkan kepada yang fajir, keburukan-keburukan, atau yang ketakwaan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hawa nafsunya. Dia yang mensucikan, jadi ada upaya, ada effort. Betul, baru nanti Allah berikan hidayah. Tapi kalau dia sendiri nggak ada usaha, nggak ada upaya, nggak ada keinginan untuk mensucikan hawa nafsunya, mensucikan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan taufik kepada dia. Maka mulai dengan diri. Kalau nggak salah, beberapa hari yang lalu dengerin kajian Syekh Fahad Al-Fuhaid hafizahullah ta'ala, seorang ulama Ahlus Sunnah. Sama, dia juga membahas tentang ini, bahwasanya hawa nafsu kita ini ngaboti, sering membuat kita berat untuk memulai amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Maka kuncinya adalah ibda awalan, mulai dulu saja. Jangan Anda membayangkan nantinya bagaimana, nanti berat seperti ini, kayaknya susah, kayaknya nggak bisa. Itu karena hawa nafsu kita memandang itu sesuatu yang berat, belum lagi bisikan-bisikan syaitan. Dicontohkan oleh beliau pernah menceritakan ada seorang yang dia itu dinasehatkan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa kok nggak menghafal Al-Quran? Dia mengatakan bahwasanya berat bagiku menghafal Al-Quran. Ya, saya nggak bakalan bisa menghafal Al-Quran. Kerjaan saya banyak, kemudian memori, aku iki lalian, aku iki. Iya, suka lupa, pikun, sudah lupa, sudah lalian. Berat menghafal Al-Quran ini. Maka diwasiatkan kepada dia satu kalimat, ibda awalan. Wes mulai ini dulu. Mulai dulu, start dulu. Ya, nanti saya nggak bisa ini. Sudah mulai dulu, hafalkan beberapa ayat saja. Maka sudah diwasiatkan seperti itu. 2 tahun berikutnya Syekh ketemu sama orang ini, sudah apa? Sudah hafid Quran. Ya, 2 tahun sudah hafid Quran. Ini yang bikin berat sama dia adalah memulai. Nah, yang sing gandoli biasanya apa? Hawa nafsu itu tadi. Ya, maka harus dilawan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, yakni zakkaha tahharaha minal ma'asi wa minad dzunub. Dia mensucikan jiwanya dari perbuatan maksiat, dari dosa-dosa, dan tentu yang paling layak untuk kita bersihkan dalam jiwa kita adalah dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti firman Allah kepada Nabi SAW, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata-kata wa thiyabaka fatahhir di sini bukan hanya ngeresiki klambi, ya, mensucikan bajumu, tidak, tapi juga mensucikan dari segala macam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, wa wailul lil musyrikin,
alladzina la yu'tunaz zakah. Celaka bagi orang-orang musyrikin yang mereka tidak menunaikan zakat. Aneh enggak ayat ini? Musyrik kok malah dikongkon bayar zakat. Apa maksudnya? Berarti kalau dia bayar zakat beres gitu urusannya. Tetap musyrik kok. Justru pokok utamanya dia bukan nggak bayar zakat, tapi apanya? Syiriknya. Apa maksudnya ayat ini berarti? Masa orang musyrik diwajibkan zakat? Orang kafir diwajibkan zakat enggak? Maka zakat yang dimaksud dalam ayat ini berarti apa? Pensucian. Celakalah orang-orang musyrikin yang mereka tidak mensucikan. Maksudnya tidak mensucikan diri mereka dari syirik, bukan bayar zakat. Ya, jadi ada istilah zakat itu secara bahasa memang artinya adalah at-tathhir, pensucian, pembersihan. Tapi digunakan istilah secara fikih, zakat maksudnya adalah ya zakat fitri, zakat mal gitu. Tapi secara asal zakat itu artinya mensucikan. Wa kammalaha bi ta'at wal hasanat hadza huwa alladhi zakka nafsahu. Dan dia sempurnakan dirinya itu dengan ketaatan kepada Allah, dengan perbuatan-perbuatan baik. Inilah yang dimaksud qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya itu, yakni dan nasaha bidzunub wal ma'asi was sayyiat. Dia mengotori jiwanya dengan perbuatan dosa, maksiat, kejelekan-kejelekan. Wa ahmalaha wa tarakaha wa ma turid. Dia sepelekan amal-amal soleh, dia tinggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah demi untuk melakukan apa yang dia inginkan, diinginkan sama hawa nafsunya itu. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Dalam surat An-Nazi'at kata Allah, hari tatkala manusia yatadzakkar, ya mereka mengingat kembali apa yang mereka lakukan dulu ketika di dunia. Dan neraka jahanam ditampakkan bagi orang-orang yang melihatnya. Nahnu fid dunya ma ra'ainan nar. Kita di dunia ini tidak melihat neraka. Wa ma ra'ainal jahim allati dzakaraha Allah. Dan kita tidak melihat neraka jahim yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Innama hiya min alimil ghaib. Neraka ini termasuk perkara ghaib, min alamil ghaib, termasuk perkara ghaib yang tidak nampak. Tapi nu'minu biha, kita meyakini adanya neraka itu. Wa na'malul a'mal allati tujannibuna iyyaha. Dan kita berusaha melakukan amal-amal soleh yang bisa menjauhkan kita dari neraka itu. Wa nahnu lam naraha. Tapi anehnya kita nggak ngelihat neraka itu. Menjauhkan sesuatu dari bahaya itu kalau sudah melihat. Contoh misalnya di depan, antum lagi naik kendaraan, di depan ada, bukan kecelakaan sudah terjadi. Oh, razia. Ayo ada begal, ada jalan berlobang. Iya, kalau sudah ngelihat baru razia, bahaya ya. Isok nggak ribu. Ya, kalau nggak melanggar nggak apa-apa. Tapi anehnya kata beliau, kita ini melakukan amal-amal, upaya-upaya untuk bisa menjauhkan diri dari neraka, sedangkan nerakanya ini belum kita lihat. Lakin fil akhirah yarohal insanu ayanan amama wajhi. Namun kelak pada hari kiamat neraka itu dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya. Wa burrizatil jahim, kata Allah tadi, ditampakkan neraka jahim itu. Setelah sebelumnya neraka ini tersembunyi. Tapi pelajarannya kata beliau, maksudnya kata beliau, neraka ini kita meyakininya karena informasi dari Allah. Berarti itu tingkatan yakin apa itu? Pernah kita jelaskan enggak? Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, dan ada hakul yakin.
Ilmu yakin. Hakul yakin kalau melihat langsung. Ada yang ainul yakin. Ada. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin seperti apa? Seperti apel misalnya. Saya mengabarkan kepada antum bahwa di tas saya ada sebuah apel yang manis rasanya. Nah, ketika antum meyakininya, nah itu namanya ilmu yakin. Nah, ada yang nggak yakin, paling bojo ustadz itu, paling nggak duwe apel saking ngomong-ngomong tok, tak keluarkan sama saya. Nah, ini loh apelnya, ketok antum. Nah, baru antum meyakini setelah melihat, namanya ainul yakin. Jadi kata-kata ain mata. Si ono sing nggak percaya mana sih an? Nah, paling iku apel-apel sing biasa di ruang tamu itu loh. Apel-apelan itu loh. Iya, paling iku apel mainan gitu. Ya. Dia tak kongkon ngincipi, wis incipono dhewe gak percaya. Diincipi sama dia, iya, legi. Nah, baru dia yakin. Namanya apa? Hakul yakin. Nah, keyakinan Anda tentang neraka itu apa? Wis tau ngrasakno. Ilmu yakin. Iya, ilmu yakin. Informasi. Nanti baru ketika hari kiamat ainul yakin. Ketika hari kiamat nanti ditampakkan waburrizatil jahimu liman yara. Neraka ditampakkan bagi yang melihat. Cek ndelok durung ngincipi naudzubillah. Ya. Yang dimasukkan neraka merasakan panasnya, nah baru hakul yakin dia. Panas temenan di bang. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Maka kita mengimani adanya neraka itu meskipun kita belum melihatnya, karena yang menginformasikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Dan kita mengimani neraka karena yang memberitakan adalah Nabi SAW, yang beliau itu al-amin, yang tidak pernah dusta, yang amanah, yang jujur ucapannya. Kemudian di sini kita ringkaskan. Setelah beliau menyebutkan surga dan neraka ini ya, tadi itu disebutkan neraka, kemudian beliau juga menyebutkan surga, karena hanya ada dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah, golongan di neraka dan golongan di surga. Fa anta ayyuhal muslim fi hadzal syahr futihat lakal abwab wa suhilat alaika turuq ilal jannah fi hadzal syahr. Anda, engkau wahai seorang muslim, di bulan Ramadan ini dibukakan bagimu pintu-pintu surga itu. Dimudahkan bagimu jalan-jalan menuju surga tersebut di bulan Ramadan ini. Karena datang dalam hadis, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya mubarak, keberkahan, barokah. Itu artinya adalah thubutul khair wa ziyadatuhu wa numuwuhu dan yang semisal dengannya. Ya, barokah itu adalah tetapnya kebaikan dan bertambahnya, berkembang biaknya kebaikan itu. Nah, maka bulan Ramadan itu kebaikannya lebih turah-turah, istilahnya bahasa orang sini. Lebih berlebih daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya Allah Nabi mengatakan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwab an-niran wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Kenapa dibukakan pintu-pintu surga? Yaitu untuk menyemangati orang-orang agar beramal soleh, dan ditutup pintu-pintu neraka untuk supaya menutup, memupus orang-orang yang beramal keburukan agar tidak beramal keburukan di bulan Ramadan. Terlebih ada seruan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai pencari kebaikan, ya, ndak apa, OTW,
bersegeralah menuju kebaikan tersebut. Ya, semangatlah dalam mencari, menggapai kebaikan itu. Wahai para pencari keburukan, aksir mandeko. Ya, berhentilah dari perbuatan buruk itu. Kemudian kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar, dan dibelenggu setan-setan. Tapi kok masih ada maksiat, jemaah? Iya. Apa saja? Yang pertama? Iya. Yang dibelenggu kata Nabi, wa marodatul jin, yaitu setan-setan yang kelas kakap. Karena setan itu juga bertingkat-tingkat, jemaah. Bukan punya manusia, setan juga bertingkat-tingkat. Nah, yang dibelenggu adalah yang bos-bosnya, bos gengnya. Adapun yang kerucu-kerucu, yang kelas teri, nah itu masih berkeliaran. Ya, itu masih berkeliaran. Nah, kalau manusia sama yang kelas teri saja sudah KO, ya, apalagi yang kelas berat. Ya, berarti menunjukkan lemahnya keimanannya dia. Demikian juga diantara penafsiran penjelasan kenapa kok masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan, karena yang dibelenggu setan dari kalangan jin, sedangkan yang dari kalangan manusia, keliaran sih. Ya. Karena setan dari kalangan jin dan manusia, seperti dalam ayat surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi ada musuh-musuhnya berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, yang dibelenggu cuman yang jin saja, yang manusia masih berkeliaran. Kemudian yang ketiga, masih ada maksiat di bulan Ramadan meskipun setan dibelenggu. Maksiatnya ini berkurang. Namanya dibelenggu itu berarti tidak leluasa. Ya, tidak leluasa dalam mengganggu manusia. Ya, jadi makanya masih ada kemaksiatan, tapi at least di bulan Ramadan ini maksiatnya apa? Berkurang, menurun. Ya, itu efek tadi. Dan juga ada penafsiran bahwa namanya keburukan, kemaksiatan bukan hanya dari setan saja, tapi juga dari mana? Hawa nafsu tadi. Innan nafsala ammaratun bisu. Apalagi kalau 11 bulan itu sudah ditatar sama setan. Jadi 11 bulan ini sebelum Ramadan ini setan sudah mendidik dia untuk membiasakan diri di atas kemaksiatan, sehingga ketika bulan Ramadan setannya staycation, liburan, sudah dilepas, sudah bisa maksiat sendiri tanpa dibimbing oleh syaitan. Jadi 11 bulan itu di training sama syaitan, diklat, bukan diklat ya, kalau diklat kan cepat lah. Nah, ini daurah setan yang sekolah dia. Naudzubillah. Kemudian kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalaila. Nah, ini penting. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dinyatakan bebas dari neraka jahanam di bulan Ramadan. Dan itu setiap malam bulan Ramadan. Jadi ada hamba-hamba yang dinyatakan oleh Allah bebas dari neraka, di blacklist dari neraka. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Dan itu setiap malam bulan Ramadan. Malam pertama mungkin nggak masuk kita, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, 1 bulan mungkin nggak masuk. Ya, tahun berikutnya bulan Ramadan, puluhan tahun melok Ramadan, gak melbu nang naudzubillah ini jamaah. Tahu ya? Ya, puluhan tahun ikut Ramadan gak melbu sih nang daftar itu. Ya, padahal Allah banyak, bukan 1 2 yang dibebaskan, banyak Allah bebaskan dari neraka itu. Maka seorang berusaha untuk menjadi salah satu dari yang dibebaskan dari neraka jahanam. Meskipun nggak boleh kita pastikan juga ya. Anak koyo sing termasuk ini. Nggak boleh kepedean juga. Ya. Maka hadis ini tadi membantah yang sering beredar disampaikan oleh para khotib-khotib atau para penceramah-penceramah ya di bulan Ramadan. Ya, Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, maka ini hadis yang dhaif. Ya, yang sahih tadi setiap malam. Apalagi kalau secara matan aneh. Awalannya rahmat. Orang kalau sudah dapat rahmat otomatis juga dapat maghfirah.
Kalau sudah dapat maghfirah, otomatis juga dapat itqud minan nar. Ya. Orang di awal bulan Ramadan mati dia, oleh rahmat tok, durung oleh ampunan, durung bebas dari neraka. Enggak. Itu sudah satu paket itu. Nah, dari hadis tadi juga ditetapkan bahwa salah satu akidah ahli sunnah, al jannatu wan naru makhluqatani maujudatanil an la tafnayan wala tabidan. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. Ya, sudah diciptakan oleh wis ono barangnya surga dan neraka ini. Dan juga maujudatan sudah ada, sudah diciptakan dan sudah ada, tidak akan fana. Ya, surga dan neraka itu abadi, tidak akan sirna. Ini usul, termasuk diantara usul akidah ahli sunnah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya Imam Ahmad dalam usulus sunnah juga. Kenapa ini dibahas? Karena ada kelompok Mu'tazilah yang meyakini surga neraka belum ada. Karena kalau surga neraka itu sudah ada, mubadzir. Soalnya durung ono apa nih? Penghuninya. Ya. Maka hadis ini membantah. Banyak hadis dalil-dalil lain yang membantah ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, sudah ada surga neraka. Di antaranya ini dalilnya. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Berarti wis ono neraka iki. Ya. Kama akhbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha tughallaqu fihi abwabun niran wa tufattahu abwabul jinan lil mu'minin. Al mu'minuna tughallaqu anhum abwabun niran fi hadha syahr wa yuqbiluna ala ta'atillah wa tufattahu lahum abwabu al janan. Amal asyqiya fa inna abwaban niran maftuhatun lahum daiman. Kalau bagi orang-orang beriman tadi dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang sengsara, ahli maksiat dan seterusnya, maka pintu neraka tetap terbuka bagi mereka. Meskipun itu bulan Ramadan, pintu neraka tetap menganga buat mereka. Artinya gini loh, kalau ada orang kafir mati di bulan Ramadan, terus gak mlebu neraka ngono ta. Gara-gara matinya di saat pintu neraka ditutup. Enggak ada urusannya. Li'annahum la ya'rifuna hadha syarr wa la ya'rifuna ghairahu. Karena orang-orang yang sengsara ini, mereka tidak mengenal bulan Ramadan ini, tidak menganggap istimewanya bulan Ramadan ini. Fahaula wa innama hammuhum wa butunuhum wa syahawatuhum wa ma yukammilu lahum huduluhum fi hadhihi dunya alfaniyah. Karena yang mereka pentingkan itu hanya sebatas perut mereka, syahwat mereka, dan ya bagian-bagian dunia mereka. Fahaula la qimata li hadha syahri wala li ghairihi indahum. Maka mereka ini tidak bernilai di bulan Ramadan. Ya, tidak ada nilainya di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan itu juga dianggap gak ada nilainya bagi dia, sama seperti bulan-bulan yang lain. Kulluhum khasaratun alaihim. Semua bulan itu rugi bagi mereka. Padahal mereka diberikan akal, diberikan pendengaran, diberikan mata, sudah dijelaskan kepada mereka jalan petunjuk, namun mereka tetap buta, hati mereka tetap lalai, ya, pendengaran mereka, penglihatan mereka tidak bermanfaat buat mereka. Kesimpulan, anna hadhihi fursatun azimah fi umrik. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang emas, ya, kesempatan berharga dalam usiamu. Ayyuhal muslim faghtanimha. Wahai kaum muslimin, manfaatkan betul bulan Ramadan ini. Was'alillaha an yu'inaka 'alal amali shalih fiha. Terus mohon kepada Allah agar Allah terus memberikan kekuatan, kesehatan, pertolongan, taufik, hidayah untuk bisa beramal soleh di bulan ini. Was'alillahal qabul al-mazid. Tapi jangan lupa, kan orang puasa Ramadan itu kan semangat ibadahnya itu semangat 45 luar biasa, membara. Tapi yang mereka pentingkan hanya sebatas amalan-amalan saja. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu yang pertama memperbaiki amalan tersebut,
dan meminta kepada Allah agar diterima amalan tersebut. Jadi jangan cuma beramal saja. Dapat WA broadcast, oh ada amalan ini diamalkan, ada amalan ini diamalkan. Nggak dicek dulu apakah betul amalannya itu dari Nabi SAW atau itu amalan yang bid'ah yang dikarang-karang oleh manusia. Nggak dicek. Kenapa? Saking semangatnya di bulan Ramadan itu, semua amalan ingin dilakukan sama dia. Jangan. Mana yang lebih penting, kuantitas atau kualitas? Kualitas. Iya, kualitas. Jadi bulan Ramadan bagus kita memperbanyak amal ibadah. Tapi jangan sampai cuman pinter banyak-banyakan namun nggak berkualitas semuanya. Jangan. Harus diniatkan ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, dan minta kepada Allah agar diterima amalannya dan minta tambahan hidayah dari Allah. Fa inna man adraka syahra Ramadan wa makkanahu Allahu minal intifa'i bih faqad an'amallahu alaihi ni'matan 'azimatan la ya'diluha syai'. Kata beliau, barang siapa yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dan Allah jadikan dia bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, sungguh dia telah diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat lain. Tidak ada yang setara dengan nikmat-nikmat lain. Ya, nikmat dunia terutama. Nggak ada bandingannya kalau jika dibandingkan kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Wallahi ashabul malayin wa ashabul imarat wa ashabul iqarat wallahi la ya'dilu hadha syahra syai'un liman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dengan sumpah beliau, para miliarder, orang-orang yang punya proyek-proyek, punya gedung-gedung bertingkat, crazy rich kalau bahasa kita, demi Allah kalau dibandingkan mereka dengan orang yang Allah berikan taufik beribadah di bulan Ramadan, lebih nikmat yang Allah berikan taufik beribadah di bulan Ramadan. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Walau kana la yamliku minad dunya wala fulusan, meskipun dia nggak memiliki dunia, nggak memiliki harta katakanlah, namun Allah berikan kepada dia kemenangan, keberuntungan di bulan Ramadan. Ya Allah anugerahkan dia bulan Ramadan dengan amal soleh. Ya bihadza syahri fahuwa rabih. Ya, maka dialah orang yang rabih. Apa rabih? Beruntung. Ya, orang yang beruntung. Wa huwa tajir fil haqiqah. Dialah orang yang kaya secara hakiki. Ya, orang yang tajir, yang pedagang sukses. Wa huwal ghaniyyu fil haqiqah. Dialah orang yang kaya secara hakiki. Falaisal ghaniyul ladzi yamliku hadhihi dunya. Orang kaya bukan yang memegang dunia ini. Fa innahu idza dhayya'al akhirah. Apa gunanya memegang dunia kalau dia menyia-nyiakan akhirat? Fa innahu fakir. Meskipun dia tadi crazy rich, tapi uripe menyia-nyiakan akhirat, dia fakir. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Ad-dunya laisat li ahadin. Ad-dunya mamarrun wa ma'barun. Dunia hanya sebatas tempat lewat atau seperti jembatan yang dilewati saja. Wa innama hiya mithlut tariq, seperti jalan alladzi yamurru alaihi nas kulluhum wa yatrukunahu li ghairihim. Nas'alullaha azza wa jalla ay yuwaffiqana wa iyyakum liqtinamil awqat al-mubadarati bit ta'ah wal mubadarati bit ta'ah wat taubati minadz dzunub was sayyi'at. Ya, semoga Allah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik di bulan Ramadan. Kita menjadi orang-orang yang bersegera, ya, tidak nunda-nunda, bersegera dalam mengamalkan amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan, dan orang-orang yang tobat dari dosa-dosa dan keburukan, sehingga kita ini dicuci di bulan Ramadan ini. Ya, penting ya kata-kata bersegera ini, karena ada orang-orang yang punya target-target di bulan Ramadan tapi dia menyepelekannya. Kayak misalnya khatam Quran. Seperti misalnya khatam Quran. Ada yang target, saya tahun ini pengen 2 kali khatam Quran, 3 kali khatam Quran. Maka dalam sehari dia berapa juz? 3 juz. Itu targetnya dia. Ya. Awalnya 1 hari bisa, 2 hari bisa, hari ketiga mulai dia, tengah-tengah itu mulai dia meniwai tak rapel, mulai ini. Terus dirapel ini berarti tugasnya tambah apa? Tambah berat.
mulai dia ngelihatnya agak berat. Ya. Wis tak rapel hari ketiga saja. Oh, tambah berat lagi itu hari ketiga itu. Ketika ngelihat semakin berat, wis mending apa? Gak usah buyar sekalian. Ya, maka bersegera. Dan tadi jiwa itu harus dipaksa. Dan alhamdulillah kondisi di bulan Ramadan itu memungkinkan. Memang Allah kondisikan untuk kita ini memungkinkan ibadah. Kita dijadikan lapar, dijadikan haus. Yang lapar dan haus ini yang bikin orang ngantuk, bikin orang males. Ya kan? Orang kenyang itu apa? Setelah kenyang biasanya durung angop. Ya kan? Orang kalau sudah kenyang biasanya mari ngono apa? Angop, ngantuk, males, sampai ini males, sampai gini. Nah, Allah jadikan lapar. Ya, sehingga kemungkinan untuk ngantuk ini sedikit. Meskipun ono ae wong sing ngantukan gitu. Ya, cuman nggak separah kalau dia makan. Ya, karena kalau makan ini lambungnya bekerja, itu menguras energi dan seterusnya. Orang tidur dalam kondisi lapar itu biasanya bisa enggak? Nggak bisa, susah kan? Iya, susah tidur dalam kondisi lapar itu. Biasanya kalau kondisi kenyang, wah enak turun nih, nyenyak itu. Kenyang itu. Kemudian yang kedua, dikondisikan oleh Allah, setan-setan dibelenggu. Ini yang biasanya bikin kita antep beribadah itu karena syaitan. Dibelenggu setan-setannya. Ya kan? Kemudian yang ketiga, Allah mengabarkan baik melalui Al-Quran ataupun Sunnah, Allah kabarkan tentang keistimewaan bulan Ramadan ini, sehingga itu membuat kita apa? Termotivasi, semangat. Ya. Maka itu harus kita tanamkan dalam diri kita untuk bersegera, ya, bersegera beramal soleh di bulan Ramadan dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, ya, terutama HP, ya kan? Ya, tinggalkan. Kalau ada grup-grup WA sing mayan ndak ono faedah sama sekali, isinya cekakaan, ngakak gini. Ya, belum lagi suka ngirim gambar-gambar yang maksiat, sudah keluar sudah dari situ. Oh, ini grup alumni, masih alumni SMA, SMP, pokoknya isinya gak pokro, keluar sudah. Ya. Jangan kemudian menganggap wah ini kan memutus silaturahim sopong duduk keluargamu kok. Karena ditakut-takuti gitu, kok keluar ini memutus silaturahim ini. Enggak, bukan keluarga saya kok. Saya lebih menyelamatkan diri saya. Jadi yang lebih pantas untuk diselamatkan di bulan Ramadan itu siapa dulu? Kita dulu, diri dulu. Ya, pentingkan, enggak apa-apa, egois. Memang harus gitu. Kalau untuk urusan menyelamatkan diri dari neraka, sing dipentingna sapa dhisik? Diri kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum. Allah sebutkan diri kalian dulu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kayaknya majelis yang kedua tadi tentang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, ya kurang lebih sama, ada di majelis yang pertama tadi. Hanya saja di majelis yang kedua ini beliau lebih memperinci saja amalan-amalan yang menyibukkan kita di bulan Ramadan, seperti tadi Al-Quran ataupun berzikir kepada Allah, ya, thalabul ilmi. Intinya betul-betul memanfaatkan waktu dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Bedanya apa, Ustaz? Antara bulan 4 bulan tahun yang dimuliakan dengan bulan Ramadan ini? Dari sisi hukumnya, kalau kemuliaan tetap bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan itu sayyidus syuhur. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, mana yang lebih afdol antara bulan Ramadan atau Dzulhijjah. Kalau dari salah satu dari 4 bulan haram ini. Akan tetapi dibedakannya, bulan haram disebut bulan haram karena ada hukum khusus di dalamnya. Yaitu diantaranya tidak boleh apa? Berperang di dalamnya. Kalau bulan Ramadan boleh enggak? Boleh perang. Nah, perang Badar bulan apa? Ramadan. Ya, dari sisi itu. Maksudnya kita, kalau 4 bulan tadi kan disebutkan 4 bulan mulia, ya? Iya, sama mulia juga. Mulia juga. Iya, Ramadan juga bulan yang dimuliakan. Cuman bedanya disebut haram karena diharamkan berperang di bulan itu. Meskipun khilaf para ulama apakah keharamannya ini sudah dinasakh
atau masih tetap ada. Ya, ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Tapi asal disebutkannya bulan hurum, ashhurul hurum, itu karena dilarang berperang di bulan ini. Kalau bulan Ramadan boleh. Tapi kalau dari sisi kemuliaan, sama-sama semua bulan mulia. Baik Ramadan atau 4 bulan haram tadi sama-sama mulia. Tapi kemuliaan bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Menunjukkan bahwasanya al-awqat yatafadhal. Waktu-waktu itu tidak satu level, tapi ada apa? Bertingkat-tingkat levelnya. Ada waktu yang lebih afdol daripada waktu-waktu yang lain. Tapi harus dengan apa itu? Dalil. Nggak boleh ngarang-ngarang dewe. Nggak boleh ngarang-ngarang waktu. Ini waktu yang lebih afdol. Ini sekarang hari yang afdol. Ini bulan yang lebih afdol. Nggak boleh. Harus ada dalil. Karena yang berhak menentukan mana yang afdol Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya. Mau tanya soal sholat tarawih, Ustaz. Ya. Sholat tarawih itu lebih afdol mana, Ustaz? Langsung dikerjakan sama witirnya sekaligus, atau witirnya itu dikerjakan nanti setelah melakukan sholat sunnah lagi di malam hari? Ya, seorang melihat kondisinya masing-masing kan. Kalau dia memang dalam kondisi yang capek karena seharian dia bekerja, dan besar kemungkinan malam dia gunakan untuk istirahat karena besoknya dia harus beraktivitas, maka dia cukupkan dengan sholat taraweh kemudian ditutup langsung dengan witir. Namun kalau dia memang melihat kondisinya dia masih mampu karena seharian dia juga kerja nggak terlalu berat, toh besok juga nggak ada aktivitas libur, maka dia mampu untuk bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat, maka boleh dia akhirkan sholat witirnya itu. Ya, ini masing-masing kondisi manusia berbeda-beda. Wallahu a'lam. Loh, antum dulu. An ambil tiket dulu. Tapi biasanya akeh gimana? Oh, satu. Mengenai bacaan kan dari riwayat-riwayat yang kita baca semua, yang kita dengar para ulama mengatakan sekian kali nanti bulan Ramadan ini ada beberapa yang mengatakan mumpung ini bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, mana yang lebih utama, memperbanyak baca Al-Quran hingga khatam sekian kali atau memperbanyak? Ya, seorang yang dia membaca Al-Quran secara bacaan, ya, artinya dia yang diperbanyak kuantitasnya sama dia, meskipun dia nggak paham apa yang dia baca, tetap ada pahalanya di sisi Allah. Karena Nabi mengatakan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 30. La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Lam satu, alif satu, lam satu, mim satu, jadi 30. Dan dia berusaha untuk membaca Al-Quran demi untuk mengejar pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Kalau kebiasaan dia sebelum bulan Ramadan itu mentadaburi Al-Quran, ya kan, kebiasaan dia di bulan selain bulan Ramadan itu mentadaburi Al-Quran, maka di bulan Ramadan dia ingin untuk memperbanyak qiraahnya, maka ini lebih afdol, nggak masalah. Tapi yang terjadi sebagian orang itu di luar bulan Ramadan nggak pernah mentadaburi Al-Quran, hanya di bulan Ramadan saja dia mentadaburi Al-Quran. Maka kalau dia kondisinya seperti itu, maka hendaklah dia lebih memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, tapi juga plus dengan tadaburnya, untuk menjadi kebiasaan dia setelah bulan Ramadan nanti. Sebenarnya kalau digabungkan bisa saja sih, bisa saja untuk dia gabungkan. Dia khatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan, sisanya dia gunakan untuk mentadaburi Al-Quran itu. Dia lanjutkan tadaburnya. Sebelumnya dia mungkin sudah tadabur sampai surat apa,
Kemudian masuk bulan Ramadan, itu sudah sampai surat apa, dia lanjutkan tadaburnya. Jangan berhenti, meskipun intensitasnya katakanlah lebih banyak kiroahnya daripada tadaburnya, nggak masalah. Wallahu a'lam. Kondantan ini juga ada hubungannya tadi dengan Pak Budi. Tadi Pak Ustaz menyebutkan Rasul apa kalau itu membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Iya. Apakah yang dimaksud tadarus itu membaca terus ada yang menyimak semacam itu yang yang dilakukan saudara-saudara kita? Iya, tapi nggak pakai mikrofon. Memang semacam itu. Iya. Jadi ada yang membaca, kemudian ada yang menyimak, membenarkan. Jadi saling yang membaca Al-Quran. Iya, tapi nggak perlu pakai mikrofon. Ngerti ya? Tadarusnya benar, kita nggak mengingkari hal tersebut. Yang nggak benar pakai mikrofon. Ngapain? Amal soleh harusnya disembunyikan. Terus yang kedua juga mengganggu orang-orang yang lain. Ya kan, mengganggu orang-orang yang lain. Apalagi kalau, ya mohon maaf, bacaannya bukan cepat, beleot-beleot. Terus juga kayak apa ya, kayak anak baru selesai Iqra gitu, baca Quran nyandet-nyandet gitu, patah-patah gitu. Kok saya sudah perlu, sudah cukup di majelis itu saja, saling baca Quran, gantian sampai ayat berapa dikoreksi, nggak masalah. Nabi SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tada'una asamman wala ghaiban, innama tada'una sami'an qariban. Ketika di masjid, Nabi mendapati para sahabat itu saling membaca Al-Quran. Ada yang berdoa mengeraskan suara, yang membaca Al-Quran mengeraskan suara. Nabi mengatakan, tenangkan suara-suara kalian ini. Sesungguhnya kalian ini bermunajat kepada zat yang tidak tuli, tidak pula ghaib. Tapi yang kalian seru, kalian bermunajat kepadanya, yaitu Allah, itu maha mendengar dan maha dekat. Jadi nggak perlu pakai mikrofon. Ngapain? Pakai toa. Gitu. Wallahu a'lam. Terakhir. Ya sama saja, bulan suci atau bulan yang diberkahi. Sama saja, itu termasuk sifat dari bulan Ramadan itu tadi. Bulan suci disebut suci dari kata tadi tazkiyah atau zakat, karena di bulan Ramadan itulah seseorang mensucikan dirinya dari segala macam kesyirikan atau dosa, sehingga keluar dari bulan Ramadan dia bersih, diampuni oleh Allah. Karena Nabi mengaminkan doa Jibril, raghima anfumriin alladhi adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang dia diberikan kesempatan di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu pergi dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Merugi orang tersebut. Ya, maka dia mensucikan dirinya di bulan Ramadan itu. Kalau bulan Ramadan nggak bisa suci, di bulan-bulan lain lebih nggak bisa lagi, ya kan? Sama saja sih istilah itu. Wallahu a'lam. Nambahin sedikit, yang tadi kalau tadi sampai ikut imam witir ada redaksi seperti semalam subuh. Iya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Iya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya pahala semalam, sholat semalam suntuk. Ini keutamaan orang yang sholat bersama imam sampai imam selesai menuntaskan sholatnya tadi. Akan tetapi kalau misalnya dia ingin menambah jumlah rokaat di dalam sholat malamnya, maka berarti di situ dia ada udzur atau ada hal yang menghalangi dia untuk dia meninggalkan imam tersebut. Maka kalau ada udzur seperti ini nggak masalah. Seperti misalnya antum sholat apa misalnya
antum meninggalkan imam karena ada uzur. Ya, kayak misalnya sholat sunnah, ya sholat sunnah misalnya, antum sholat malam lah, ya sholat tarawih, sunnah kan, sholat tarawih kan. Ya. Kemudian HP antum berdering, ibu antum yang menelpon. Ya, antum batalkan atau antum teruskan? Hah? Dibatalkan. Ya, seperti kisah siapa? Juraij. Ya, maka dia tinggalkan imam karena ada udzur. Ya, nggak masalah. Kecuali kalau tidak ada udzur dia tinggalkan imam. Kemudian yang kedua itu adalah keutamaan. Namanya keutamaan itu tidak menggugurkan amalannya. Maksudnya gini, sama seperti misalnya qul huwallahu ahad ta'dilu tsulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Itu dari sisi pahala. Bukan berarti kemudian orang ketika membaca qul huwallahu ahad maka gugur kewajiban untuk baca sepertiga Al-Qur'an 10 juz. Kenapa? Ana sudah cukup baca qul huwallahu ahad. Enggak cukup. Itu cuma dari sisi pahala saja. Tetap kau wajib membaca Al-Qur'an secara utuh. Betul, dari sisi pahala dia mendapatkan itu. Tapi dari sisi kewajiban cukup atau enggak qul huwallahu ahad ini? Nggak cukup. Ngerti bedanya ya? Ya, maka sama sholat bersama imam dari sisi pahala betul dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Ya, tapi kalau dia ingin menyempurnakan, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah, maka dia boleh menambah sholat. Namun kalau dia sudah terlanjur sholat bersama imam sholat witir, maka nggak perlu dia tutup dengan witir lagi. La witroni fil lailah, kata Nabi. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan dalam riwayat Nabi mengatakan ij'alu akhira sholatikum witra, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah sholat penghujung kalian di malam hari itu adalah witirnya, ganjilnya. Ya, ada banyak pendapat dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab. Yang penting masing-masing dengan kondisinya berusaha untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, selama itu ada dalilnya, tuntunannya, meskipun kualitasnya, kuantitasnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, ya itu nggak jadi masalah. Fulan bisa sholat semalam suntuk misalnya, bisa melean baca Quran misalnya, sedangkan fulan yang lain nggak bisa. Tapi terbuka pintu ibadah yang lain, mungkin dari hartanya, ya kan? Ya dari mungkin zikirnya dan yang lainnya. Ada banyak pintu-pintu ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai seorang tidak memanfaatkan pintu-pintu ibadah tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.